Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, hari ini kita belajar mata pelajaran tematik tema 1, organ gerak hewan dan manusia, subtema 2, manusia dan lingkungan, pembelajaran ke-6. Anak-anak, bermain sepak bola sangat penting untuk mengetahui teknik dalam bermain agar kita dapat melakukan permainan dengan baik. Selain itu, kita juga harus melakukan pemanasan agar tulang dan otot-otot kita dalam keadaan siap. Bermain sepak bola sangat rentan terjadi cedera otot atau keseleo. Keseleo merupakan gangguan atau cedera yang terjadi pada otot. Hal tersebut dapat terjadi karena adanya gerakan dadakan, kekurangsiapan otot untuk melakukan suatu gerakan, juga karena adanya paksaan gerakan pada otot. Keseleo bisa terjadi kapan saja dan di mana saja serta dalam kegiatan apa saja, misalnya saat berolahraga. Salah satu jenis olahraga yang rentan terjadi keseleo atau cedera otot adalah sepak bola. Karena dalam sepak bola, kerja otot sangat diforsir. Tubuh harus bergerak dan berlari dalam waktu yang lama. Oleh karena itu, untuk memperkecil kemungkinan terjadinya cedera, sebelum melakukan permainan sepak bola dan olahraga lainnya harus menguasai teknik-tekniknya terlebih dulu. Selain itu, kita harus melakukan pemanasan agar tulang dan otot-otot kita dalam keadaan siap. Macam-macam gerak otot. 1. Gerak yang membengkokkan, contohnya membengkokkan siku, ruas jari dan lutut. 2. Gerak meluruskan, contohnya meluruskan lutut, siku dan ruas jari. 3. Gerak yang mendekatkan sumbu tubuh, contohnya gerak yang mendekatkan tungkai dengan sumbu tubuh. 4. Gerak menjauhkan, contohnya gerak tungkai menjauhkan dari sumbu tubuh. 5. Gerak memutar lengan sehingga telapak menelungkup, gerak yang memutar lengan sehingga tangan menegadah. 6. Gerak menekan ke bawah atau menurunkan. Banyak fungsi dari jaringan otot pada tubuh manusia. Namun terkadang orang kurang memperhatikan cara menjaga kesehatan otot. Oleh karena itu sering terjadi kram, nyeri, atau cedera otot yang cukup menyakitkan. Bagaimanakah cara menjaga kesehatan otot? Cara menjaga dan merawat otot pada manusia adalah sebagai berikut. 1. Menghindari gerakan yang membebani kerja otot secara berlebihan. Agar terhindar dari gangguan atau cedera pada otot, maka kita harus menghindari kegiatan atau gerakan yang dipaksakan, gerakan tiba-tiba, dan kegiatan-kegiatan yang terlalu membebani kerja otot. 2. Melakukan peregangan. Lakukan beberapa gerakan peregangan sebelum dan sesudah melakukan aktivitas tertentu yang memanfaatkan kerja otot dalam jangka waktu yang lama seperti saat melakukan olahraga, berjalan jauh, dan berlari. 3. Melakukan latihan rutin. Banyak latihan fisik yang dapat kita lakukan untuk menjaga kesehatan otot. Latihan rutin ini dapat dilakukan dengan beban maupun tanpa beban, bisa dilakukan di dalam maupun di luar ruangan. Misalnya jogging, bersepeda, latihan kebugaran di pusat kebugaran, dan lain-lain. 4. Memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Kebutuhan cairan setiap orang berbeda-beda. Sedikitnya mengonsumsi 6 gelas air sehari agar dapat menjaga kesehatan tubuh. Cairan dapat membantu otot melemas setelah berkontraksi serta dapat melembabkan sel-sel otot, sehingga tidak mudah mengalami ketegangan. 5. Mengonsumsi makanan yang bergizi dan bermanfaat bagi otot. Banyak jenis makanan yang mengandung gizi yang baik bagi otot, khususnya untuk pembentukan otot. Makanan-makanan tersebut antara lain putih telur, susu, ikan tuna, sayur brokoli, dada ayam, daging sapi, minyak ikan, keju, kacang almond dan bayam. 6. Meringankan nyeri otot. Gunakan krim khusus otot untuk menimbulkan rasa hangat sehingga otot yang kram menjadi lebih rileks. Sekarang coba perhatikan bacaan berikut. Ade Rai, binaragawan perkasa Indonesia. Ade Rai adalah sosok pria perkasa yang sangat terkenal di Indonesia, bahkan di dunia. Sebagai binaragawan Indonesia, banyak sudah prestasi yang diraihnya, baik di tingkat nasional maupun internasional. Saat ini Ade Rai telah pensiun sebagai atlet binaraga, meskipun demikian, ia tetap aktif menjadi pembina dan membuka tempat kebugaran di beberapa daerah di Indonesia.
Pada waktu kecil, Ade Rai hanya seorang anak kecil yang memiliki tubuh kurus, bahkan bisa dibilang sangat kurus. Pada umur 10 tahun, Ade Rai hanya memiliki berat badan 25 kg. Bahkan, hingga mencapai remaja dengan tinggi 183 cm, berat badan Ade Rai hanya 55 kg. Ade Rai, dia memiliki minat yang tinggi dalam bidang olahraga. Pada awalnya dia menggeluti bidang olahraga bulu tangkis. Namun, Ade Rai tidak begitu lama menggeluti bulu tangkis, hingga pada akhirnya dia lebih memilih untuk menjadi seorang atlet binaraga. Prestasi pertama Ade Rai dalam bidang binaraga diraih pada tahun 1995. Prestasi tersebut memicunya untuk terus aktif mengikuti berbagai kejuaraan, mulai dari lingkup kecil hingga besar, mulai dari lokal, nasional, hingga internasional. Hingga akhirnya Ade Rai terus berkembang dan meraih prestasi demi prestasi dari berbagai kejuaraan. Masalah prestasi yang diraih Ade Rai tidak perlu diragukan lagi. Dari berbagai kejuaraan yang diikutinya selalu membuahkan hasil yang mengagumkan. Salah satunya kemenangannya di Musclemania World, kejuaraan dunia binaraga, kelas berat ringan. Dari situlah kemudian membawa Ade Rai menuju ke kejuaraan multi-event Asia Tenggara, SEA Games pada tahun 1997. Pada kejuaraan tersebut Ade Rai pun mampu mempersembahkan emas bagi bangsa Indonesia. Bahkan, setelah itu masih banyak piala dan medali yang diraih dari berbagai kejuaraan tingkat nasional dan internasional. Berkat prestasi-prestasinya itulah, Ade Rai turut mempromosikan binaraga di Indonesia. Dari sebelumnya yang sepi peminat, hingga akhirnya olahraga binaraga menjadi olahraga yang banyak diminati di Indonesia, baik oleh pria maupun wanita. Setelah pensiun sebagai atlet pun, Ade Rai masih berkecimpung dalam dunia binaraga. Dia membuka beberapa pusat latihan dan kebugaran di beberapa daerah. Selain itu, Ade Rai juga menjual suplemen dan melakukan pelatihan sertifikasi untuk para profesional di bidang fitness. Ade juga aktif mengampanyekan hidup sehat melalui fitness dengan menerbitkan buku dan majalah serta menjadi pembicara di berbagai seminar dan acara. Berdasarkan bacaan di atas, temukan ide pokok masing-masing paragraf. Anak-anak, seorang atlet binaraga memerlukan latihan yang rutin, terukur, dan membutuhkan waktu yang tidak sebentar dalam membentuk otot-ototnya. Selain itu, mereka juga menjaga sekali pola makannya. Tentunya dengan pola makan yang sehat. Mereka sangat memperhatikan asupan makanannya mulai dari gizi, komposisi, porsi, dan kebersihannya. Jadi, untuk menjadi seorang binaragawan tidak bisa dilakukan secara instan dengan hanya minum obat-obatan atau suplemen penambah massa otot saja. Apalagi sampai mengkonsumsi bahan-bahan berbahaya hanya sekedar ingin cepat mendapatkan otot yang besar. Anak-anak, kalian bisa membuat gambar cover tentang bacaan yang berjudul, Ade Rai, Binaragawan Perkasa Indonesia. Namun, sebelumnya coba ingatlah kembali unsur-unsur dan ragam desain dalam membuat gambar cover. Berikut unsur-unsur sebuah cover. Pertama, terdapat judul dengan pemilihan jenis huruf yang menarik dan mencolok. Kedua, terdapat kalimat penjelas judul yang singkat dan mudah dipahami. 3. Terdapat nama penulis. 4. Terdapat identitas penerbit. 5. Menyertakan gambar yang menarik. 6. Terdapat sinopsi isi buku pada sisi belakang. Dan yang terakhir, terdapat identitas buku pada punggung buku. Selanjutnya yaitu ragam desain sebuah cover. Ada dua macam desain dalam membuat cover, yakni: pertama, cover dengan latar berwarna putih dan tulisan sederhana. Kedua, desain penuh warna dan gambar. Nah anak-anak, sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat dan selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.